Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rian Ramadan dengan NPM 2478-2093. Oke, kali ini saya akan melakukan hands-on pakai tracer yang dulu dengan investigate NAT operation di 6.2.7 ya. Oke, yang pertama di sini kita ada addressing table ya. Oke, di sini juga tidak ada completion ya, yang artinya kita hanya menjalankan paketnya atau melihat atau mengecek saja ya. Nah, oke, jadi di sini yang pertama, yang part satu ada investigate NAT operation across the internet intranet, dan part dua ada investigate NAT operation across the internet, dan part tiga ada conduct further investigation. Oke, di sini untuk skenario nya. Oke, jadi pada tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memahami bagaimana sebuah router mengubah alamat IP privat menjadi IP public ketika paket melewati jaringan internet maupun intranet. Oke, selain itu juga kita juga akan melihat bagaimana NAT transaction table bekerja serta bagaimana perubahan source dan destination IP selama proses komunikasi datanya. Oke, mungkin kita langsung saja ke step-stepnya. Di sini langsung saja kita switch to simulation mode and edit the filter ya. Kita pindah ke mode simulation. Kemudian kita akan edit filter di sini show only ya, atau satu saja yang teknis yaitu HTTP saja. Oke, oke, oke. Sudah HTTP. Oke. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya di sini ada apa ini? Open the web browser of any PC in the central domain and type the URL. Oke, kita pilih salah satu device di sini. Kita pilih PC satu saja. Kita salin dulu untuk link browsernya. Copy. Oke. Desktop web browser. Oke, oke. Hmm. Oke, di sini kita paste saja tadi link yang sudah kita paste. Oke, kita klik go. Oke, kemudian minimize the browser window. Oke, kita minimize, kita klik capture forward. Oke, oke, di sini sudah ada untuk paketnya sudah muncul ya. Oke, oke, belum ada IP ya. Oke, kita gas lagi. Kita klik forward video over D2 di saat. Oke. Hmm. Oke, kita klik capture forward. Oke, di D1 coba kita cek. Oke, di sini kita amati untuk source IP dan destination IP-nya ya. Itu IP-nya 64 source IP ya. Destination IP-nya 64.100.100.1 untuk source IP 10.2.0.4. Oke, jadi sekarang kita akan jadi pada tahap ini source IP masih menggunakan IP privat ya. Yang dimiliki PC pengirim, yang sedangkan destination IP adalah alamat dari branch server, yang artinya paket belum mengalami prosesnya karena masih berada di jaringan lokal ya. Oke, lanjutnya kita close saja. Oke, sudah. Kemudian di sini to what device to address belongs. Oke, klik capture forward. Oke, di sini sudah berada di router 2. Coba lihat di sini.
Oke, sini kita amati. Jadi ketika paket melewati router 2, terlihat bahwa source IP itu berubah dari IP private menjadi IP public ya. Jadi perubahan ini terjadi karena router 2 menjalankan fungsi NAT ya. Jadi tujuan NAT itu adalah agar perangkat dengan IP privat dapat berkomunikasi melalui jaringan publik menggunakan IP publik ya. Oke, kita close dulu. Selanjutnya di sini login to router 2. Oh, router 2. Kita cek, kita masuk ke router 2 di sini. CLI enable di sini untuk passwordnya kelas enable password pas. Oke, sudah. Kemudian kita cek di sini show run input run input pool input pool run. Oke, jadi kita itu memeriksa NAT pool yang dimiliki oleh router 2. Jadi NAT pool ini adalah kumpulan alamat IP publik yang digunakan router untuk menerjemahkan IP privat. Jadi terlihat bahwa menggunakan range alamat publik tertentu untuk proses translasi NAT ya. Oke, sudah. Kemudian capture forward video is over router 4. Oke, kita router 4 di mana ini? Sudah jauhan. Oke, kita klik fast forward internet. Oke, intranet. Oke, sudah ya. Oke, jadi ketika jika lihat IP source IP-nya berubah. Oke, jadi ketika paket sudah sampai di router 4, di source IP-nya sudah menjadi IP public ya. Jadi hasil translasi dari router 2. Jadi hal ini menunjukkan bahwa alamat IP privat tidak dikirim melewati jaringan internet karena sudah diterjemahkan sebelumnya ya. Oke, kita close saja. Oke, kita klik lagi. Klik capture bullet sampai dengan server. Oke, di sini sudah di server ya. Oke, klik paket, kita amati lagi di sini. Oke, jadi pada tahap ini kita melihat informasi TCP port, destination port yang biasanya menggunakan port 80 karena menggunakan layanan HTTP. Jadi port itu digunakan untuk membedakan jenis layanan dan komunikasi antar aplikasi dalam jaringan. Oke, kita close saja. Oke, di sini kita akan lagi di router 2 ya. Di sini kita akan mengecek di show run transaction ya. Show IP NAT transaction. Oke, jadi di sini kita itu memeriksa NAT transaction table. Jadi table ini yang berisi informasi transaksi antar alamat IP privat dan publik beserta portnya ya. Port yang digunakan dari table ini kita itu dapat melihat bagaimana router menyimpan mapping komunikasi agar paket dapat balasan dapat kembali ke perangkat yang benar ya. Oke, ini juga di router 4 juga begitu. Oke, kita lakukan juga di router 4. Oke, CLI di sini kita kemudian untuk passwordnya kelas. Oke. Kemudian di sini kita cek dulu show IP trans show IP NAT translations.
Oke, jadi untuk penjelasannya sama saja yang tadi router 2 tadi ya. Oke, ini kita lanjut saja. Ini sudah ya. Oke, di sini conduct further investigation. Kita lanjut ke part 3 yaitu menjawab pertanyaan ya di sini ya. Oke, di sini ada pertanyaan yang pertama ada did all of the web pages appear the in browser ya. Ya, jadi untuk jawaban dari ini ya, coba kita lihat apakah dia muncul di browser. Muncul. Terusnya di sini sudah muncul ya, tapi ini belum ini. Oke, jadi harusnya sudah muncul. Jadi untuk jawabannya itu iya ya, seluruh halaman web itu berhasil muncul karena proses NAT berjalan dengan baik sehingga komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan ya. Oke, jadi untuk yang kedua yaitu do the NAT transaction table grow. Jadi di sini untuk jawabannya iya ya, tabel NAT akan terus bertambah ketika semakin banyak perangkat yang melakukan koneksi ya. Oke. Dan juga those WRS have a NAT pool of address ya. Jadi untuk jawabannya tidak. Jadi WRS itu biasanya menggunakan PAT yaitu satu alamat IP public yang digunakan bersama oleh banyak perangkat yang dengan bantuan portnya ya. Oke, selanjutnya ada is this how the computer in the classroom connect to internet? Oke, jawabannya ya. Jadi konsep NAT itu seperti digunakan pada jaringan sekolah, kampus, kantor, dan rumah untuk menghubungkan banyak perangkat ke internet. Oke, selanjutnya ada why does NAT used for count of address and ports? Jadi karena NAT itu harus mencatat alamat asli, jadi alamat hasil translasi, alamat tujuan, dan perkomunikasi agar paket dapat balasan dikirim kembali ke perangkat yang benar ya. Selanjutnya ada where are the network are inside global and inside lokal. Oke, jadi di sini jawabannya adalah jaringan privat internal, sedangkan inside global adalah alamat publik hasil translasi NAT ya. Oke, yang terakhir di sini ada on which device are NAT service operating, what do they have in common? Oke, jadi NAT itu berjalan pada perangkat router 2 dan WRS karena keduanya perangkat tersebut menjadi penghubung antara jaringan privat dengan jaringan publik atau internet. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya praktikumkan ya tentunya ya. Oke, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.